beberapa orang, 5 orang gitu deh sekitar, lagi liburan. Dengar ceritanya ada seorang syekh terkemuka, lagi musim liburan pesantren nih ceritanya. Ada syekh terkemuka, mereka mau pergiin ke sana. Pergi nih 5 santri, melewatin perjalanan, hutan, lewatin ngarai, lewatin gurun pasir, sampai nyampe juga di tempatnya si syekh ini. Perjalanan panjang, berjam-jam teman-teman sekalian, sampai nyampe ke tempat santri ini tadi. Saat malam-malam hari, syekh ini nemuin. Saat mereka baru datang juga udah ditemuin. Seneng syekhnya, Masya Allah ada santri datang kemari, saya tinggal di kampung. Sampai didatengin ya mas santri-santri, Masya Allah bener nih santri nih, nyari berkah, nyari doa dari orang tua kayak saya nih, sampai menempuh perjalanan berapa lama. Ditemuin sama si syekh ini tadi, sama kiai ini tadi, ditemuin enak, seneng gitu ya. Dijamu, kasih makan nih apa segala macam. Waktunya waktu sholat, datang waktu sholat isya, si syekh ini ngimamin. Si santri dengerin bacaan Fatihah, bacaan suratnya kagak fasih. Abis kelar, begitu pulang, begitu masuk kamarnya masing-masing, si santri-santri ini pada ngobrol nih. Lo gak denger tadi hurufnya salah loh, mustaqim dibacanya mustaqim, kayak kurang kof gitu. Iya, yang bo juga tuh kurang tebel boknya. Ada tasdid juga tuh kayak samar-samar, iya kah tuh nggak iya kah gitu. Iya bener. Waduh, sholat kita nggak sah nih. Yuk kita sholat lagi. Kurang ajar nggak tuh? Santri nih namanya juga santri, baru belajar. Kalau orang baru belajar tuh suka rada-rada sok tahu. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan nih biar kita nggak pernah jadi orang-orang yang sok tahu. Udah, kita dapat ilmu. Teman-teman dengar dari saya, hukum begini begitu. Ngadepin orang yang berbeda biarin aja. Mikirnya gini, kali-kali ada pendapat lain yang mungkin Ustazah Lima nggak sampaikan, kan gitu ya. Jadi mungkin dia ngambil pendapat yang lain tersebut. Gitu aja. Lagian yang namanya ibadah makan cara. Kalau Allah terima, mau apa lagi? Ya begitu. Biar kata orang bacaan Fatihahnya nggak sah, kedengarannya nggak fasih segala macam. Nah kalau kemudian Allah terima, kita mau apa coba? Kita udah bacaan fasih sampai boain semuanya udah kita baca bener. Kalau Allah ngelihat hatimu kotor, hatimu nggak khusyuk, hatimu nggak bener, Allah nggak berkenan menerima, mau apa juga kita? Bisa apa kita? Ibadah ini kan adalah jalan menuju ridhonya Allah, dan kita nggak pernah tahu Allah ridho sama kita itu karena apa. Jadi teman-teman sekalian, si santri ini sholat lagi. Nih santri berlima nih. Yaudah deh, saya deh yang jadi imam, kan saya yang paling fasih. Iya deh, lo deh yang jadi imam. Sholatlah mereka lagi di kamar ini yang disiapin sama si syekh tadi ini. Saudara ikut sekalian, pagi-pagi hari mereka bingung waktunya sholat subuh. Gimana nih kita nih? Ya udah deh kita jabar khotir. Tahu jabar khotir gak? Jaga hati, jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang itu juga bagus, ya. Dia bilang kita jaga perasaannya si syekh, jangan sampai dia sakit hati kalau ngelihat kita sholat sendiri nggak jamaah sama dia. Oh ya udah, kita ikut nih jamaah sama syekh. Iya kita ikut. Ada murid-murid yang lain juga, tapi imamnya si syekh. Habis saya sholat nanti kita ulangin lagi. Wah, habis selesai sholat, selesai baca-baca zikiran, pada masuk deh tuh ke dalam. Mereka kemudian sholat lagi. Mereka berencana mau tinggal di tempatnya syekh nih, belajar berguru 3 hari. Tapi ketika mereka dengar si syekhnya ini bacaan kurang fasih, bacaan Qurannya kurang fasih, mereka bilang, dah kita pamitan pulang aja. Gimana mungkin kita mau belajar dari seseorang baca Quran aja nggak fasih. Nah ini nih. Padahal yang namanya
urusan ibadah itu Allah tuh nerima itu, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah nggak lihat zahir kalian, Allah nggak lihat fisik kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Jadi habis kelar sarapan teman-teman sekalian, mereka mau pulang, tapi karena badan udah nggak enak, mereka mau mandi dulu. Kebetulan di belakangnya rumah si Syekh ini nih ada kayak danau, sumber air tuh, danau yang sangat jernih sekali, tempatnya di pegunungan gitu. Dia bilang, yuk dah, ayo kita berenang nih di mari, yuk. Berlima tuh teman-teman, mereka buka bajunya, cuman tinggal pakai penutup aurat doang gitu ya. Pada berenang lah. Mereka lagi seneng-senengnya berenang, tiba-tiba panik mendengar suara harimau keluar dari hutan, mendekati mereka, kemudian ngedudukin bajunya mereka. Jadi ceritanya biar bajunya nggak ada yang basah, gitu kan ya? Mereka itu sampai ke pakaian dalam, begitu nyemplung dikeluarin, dilempar. Sekarang didudukin sama macan. Mau keluar kagak pakai baju. Mau tetap ada di situ kedinginan, nggak tahu sampai kapan tuh si macannya dudukin di atas baju mereka. Panik, tegang, gugup, sampai ada yang nangis, sampai ada yang pipis. Mereka tuh ibu-ibu sekalian, berasa nggak kita tuh kalau lagi panik sampai kadang-kadang mau nafas aja sesek. Rasanya tuh kayak jangan sampai hembusan nafas kita kedengeran ya sama dia. Gitu ya. Ketakutan mereka sampai panik, melotot semuanya mengarah kepada si macan, takut juga kalau kemudian macannya bangun dari situ nyerang mereka. Waduh, kelar nih. Kelar tinggal nama. 5 orang santri ditemukan mati, diterkam sama harimau. Sehingga sekalian, di saat mereka lagi ketakutan, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani bergerak dari danau dingin ini. Tiba-tiba subhanallah si syekhnya keluar. Begitu syekhnya keluar, dia ngeliatin pemandangan, lucu bener nih. Ada 5 santri sok tahu yang kalau habis sholat barengan sama dia dikodok lagi tegang ngeliatin macan di depan mereka yang sedang menduduki baju mereka. Masya Allah. Tapi dah emang kiainya orang hatinya bersih, ngelihat segala macam isinya rahmat kasih sayang sama siapapun. Dipanggil tuh, ya Aba Firos, Pak Macan, diri Pak. La tu'di ala adiyafina, jangan gangguin tuh tamu-tamu saya. Jangan gangguin tamu-tamu saya. Subhanallah, si macan begitu dengar ucapannya si syekh. Macan liar teman-teman sih sekalian, macan dari dalam hutan, bukan macan peliharaannya syekh, bukan. Si macan begitu dengar suara itu langsung berdiri. Kenapa kok macan bisa tergerak mendengar suara syekh tersebut? Karena suaranya bersumber dari hati yang bersambung kepada pemilik macan. Yang punya macan siapa? Yang punya macan Allah. Ini ngomongnya dari hati, hatinya nyambung sama Allah. Jadi kayak orang telepon, handphonenya tuh ada pulsanya, ada sinyalnya, nomor yang dipencet, nomor yang benar, nyambung. Nah kita kenapa selama ini kalau doa, kalau ngomong nggak nyambung? Karena omongan kita berasal dari hawa nafsu, tidak keluar dari hati. Kalaupun keluar dari hati, hatinya kurang sambungan, kurang sinyal, sinyalnya mati hidup, kagak nyambung. Teman-teman saya sekalian, jadi begitu dengar ucapannya syekh, diri dia langsung
ngeliatin ke Syekh sambil Habis itu dia jalan, meninggalkan santri-santri tersebut, balik lagi ke hutan. Begitu dia balik lagi ke hutan, ya Allah, tuh santri udah deh. Akhirnya Syekhnya masuk lagi, mereka buru-buru ngambil tuh baju, mereka pakai tuh baju, langsung mereka rapat lagi. Masya Allah, lo nggak lihat? Ternyata orang yang kita selama ini menyangka dia bukan orang berilmu, bahkan baca Fatihah aja kayaknya kurang fasih, ternyata dia punya hati yang sambungan sama Allahnya begitu jelas. Sinyalnya nggak naik turun, penuh terus, 4G apa 5G nih sekarang. Ya, sinyalnya penuh terus teman-teman sekalian. Jadi mereka pun kemudian Masya Allah, kita nyesel ya, dak kita berguru dah. Kalau perlu dari waktu 3 hari kita tambahin jadi seminggu. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, al-madar kullul madar fi salahil gulub. Masalah, segala masalah adanya pada bagusnya hati, adanya pada benernya hati. Kalau hati benar, masalah semuanya beres. Tapi begitu hatimu rusak, rusak dah semuanya. Ya, sentralnya nih, semua masalah adanya mah hati. Begitu hati kamu bagus, bagus semuanya. Begitu hati kamu rusak, rusak semua. Benar katanya Nabi Muhammad alaihissalam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasad kullah, wa idza fasadat fasadatil jasad kullah, ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Kalau hatimu benar, benar semuanya. Kalau hatimu rusak, rusak pula lah semuanya. Mudah-mudahan Allah bagusin kita punya hati. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah bagusin kita punya hati. Mudah-mudahan Allah hias kita punya hati dengan sifat-sifat terpuji. Amin ya Rabbal. Orang tuh kalau hatinya bersih enak aja, kan itu ya. Orang kalau hatinya bersih enak aja. Emang ibu-ibu sekalian, udah tuh bekal banget deh yang namanya punya hati yang bersih, punya hati yang selamat, punya hati yang jernih, punya hati yang gak ada ngeres-ngeresnya, punya hati yang gak ada sampah-sampahnya, punya hati yang gak ada penyakit-penyakitnya. Itu udah cara bahagia hidup dari dunia hingga kelak di hari akhirat, di hari akhirat.